Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Fiorentina Meusuru. Saya dari Prodi PGSD semester 6. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang hasil analisis pembelajaran tematik di sekolah. Yang pertama, pada pertemuan kedua yaitu menganalisis pembelajaran terpadu dan pembelajaran tematik. Berikut. Mendefinisikan pembelajaran terpadu yaitu semua pembelajaran dalam satu hari tematik ada paduan, misalnya bahasa Indonesia, PKN, dan matematika. Jadi dalam pembelajaran ini guru membuat keterkaitan dari mata pelajaran ini. Misalnya dalam bahasa Indonesia ada gabungan matematika dengan melihat bahan ajarnya yang digabungkan menjadi satu. Yang kedua, mengintegrasikan mata pelajaran yang berbeda dalam pembelajaran terpadu, yaitu guru melihat tujuan pembelajarannya, tujuan KD-nya, dan guru melihat berdasarkan tujuannya tersebut dan tidak memilah. Awalnya hanya melihat mata pelajarannya dan baru melihat pertujuannya. Nanti pelajaran ini guru akan kaitkannya semua menjadi satu. Yang kedua, model-model pembelajaran terpadu yang sering guru terapkan dalam pembelajaran atau dalam pengajaran, yaitu model pembelajaran yang biasa guru terapkan adalah guru lebih banyak menerapkan model pembelajaran pendekatan secara langsung dengan para siswa, dan di situ guru memilih bagaimana kemauan mereka dalam belajar dan guru tidak bisa memaksa langsung para siswa, kita harus lihat dengan karakter anaknya. Yang ketiga, pembelajaran tematik, yaitu bagaimana guru mendefinisikan pembelajaran tematik dan bagaimana hal itu berbeda dari pendekatan lainnya. Yaitu pendekatan lainnya itu seperti anak-anak yang belum memahami materi, guru harus cari solusinya dan kendalanya di mana. Mungkin anak ini bisa tapi malas atau terlalu bermain dan terpengaruh dengan tema. Guru bisa mencari kelemahannya di mana. Dari sini guru membuat pendekatan atau cara yang baik supaya anak ini bisa mengerti materi dengan baik yang guru buat. Yang keempat, karakteristik pembelajaran tematik. Apa saja karakteristik dari pembelajaran tematik menurut pandangan guru? Menurut pandangan guru, karakteristik tematik ke-13 yaitu kurikulum ini tidak terlalu khusus kepada para siswa karena pembelajaran ini masih secara umum. Biasanya dengan adanya schedule pembelajaran, tapi guru tidak tahu karakter anak, jadi sebelum itu harus mencari tahu. Dari sini, guru akan mencari tahu tentang pendekatan apa yang digunakan anak ini bisa karena faktor apa. Jadi, guru akan membuat pemetaan karakteristik siswa dengan tes awal atau memanggil siswa tersebut untuk ngobrol atau bermain bersama. Dari sini, guru dapat menemukan faktornya. Lalu yang berikut, prinsip pembelajaran tematik dalam kurikulum 2013. Dengan pertanyaan, bagaimana guru mengaitkan dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, atau bagaimana guru mengartikan dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam rencana pembelajaran. Jadi, setelah menemukan sifat para siswa, prinsip yang guru buat adalah melalui metode pendekatan dengan anak-anak per siswa atau kadang-kadang per kelompok, yaitu ada yang sedang, ada yang di atas rata-rata, ada yang di bawah rata-rata. Jadi di sini guru lebih perhatikan para siswa yang di bawah rata-rata. Yang berikut, analisis pembelajaran terpadu dan pembelajaran tematik. Hasil wawancara menunjukkan bahwa guru SDK Kisanata memandang pembelajaran tematik sebagai pendekatan yang menggabungkan semua mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, PKN, matematika pembelajaran lainnya, membuat keterkaitan dengan melihat bahan ajarnya seperti tujuan pembelajarannya apa, tujuan KD-nya baru bisa dikaitkan. Dan di sini
Guru menggunakan model pembelajaran pendekatan secara langsung kepada siswa untuk mengetahui karakternya. Karakteristik pada pembelajaran tematik kurikulum 2013 adalah masih secara umum. Penerapan prinsip pembelajaran tematik dalam kurikulum 2013 yaitu prinsip yang dibuat adalah melalui metode pendekatan dengan anak-anak. Berikut pertemuan ketiga yaitu analisis pembelajaran tematik dalam implementasi pada kurikulum 2013. Hasil analisis, sekolah ini dalam pembelajaran tematik kurikulum 2013 terbilang cukup baik. Dalam pelaksanaannya, semua guru sebisa mungkin menyesuaikan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kurikulum saat ini. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana guru tersebut menerapkan pembelajaran, mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi, dan melakukan evaluasi setelah pembelajaran berakhir. Pada kurikulum 2013 merupakan kurikulum lama yang dirancang oleh pemerintah pada tahun 2013. Sedangkan pembelajaran tematik sendiri merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan atau memadukan beberapa kompetensi dasar dan indikator dari kurikulum dari beberapa mata pelajaran menjadi satu kesatuan untuk dikemas dalam satu tema dengan adanya kaitan tersebut, maka peserta didik akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi peserta didik. Pengembangan dan pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang dapat membantu siswa memahami konsep menjadi lebih mudah melalui tema yang disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari. Di SDK Kisah Nyata yang sudah menerapkan pembelajaran tematik untuk kelas 3, persiapan guru dalam penerapan pembelajaran tematik kurikulum 2013 di sekolah adalah guru akan menyiapkan perangkat pembelajaran terlebih dahulu, mulai dari program tahunan, yang kedua program semester, yang ketiga silabus, sampai terakhir yaitu RPP. Evaluasi pembelajaran di sekolah lakukan setelah pembelajaran berlangsung untuk membahas apa kekurangan dan kelemahan kita sebagai guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada kurikulum 2013 ini. Kelebihan pembelajaran tematik menurut guru adalah adanya penggabungan materi-materi yang tertuang dari beberapa mata pelajaran. Dari segi konsep, jadi siswa memusatkan perhatiannya pada tema tersebut. Kelemahannya saat sedang membahas materi ada yang di tema maupun subtema, siswa tidak berfokus pada bidang studi yang sedang dibahas. Selain itu juga, guru diminta untuk integritas yang tinggi, kemudian siswa dituntut untuk memiliki kemampuan dalam pembelajaran yang lebih relevan. Dan lebih fokus dalam pembelajaran atau tema tersebut, terutama di kelas rendah yang sudah sesuaikan dengan karakteristiknya dengan tema tersebut. Yang berikut di pertemuan 4 yaitu menganalisis buku guru dan siswa di SDK Kisah Nyata. Yaitu dengan pertanyaan, apakah guru memiliki buku guru dan apa saja buku guru? Itu guru memiliki buku guru biasanya tersedia untuk mata pelajaran tematik kelas 3 yang terdiri dari mata pelajaran PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, dan Muluk. Buku guru untuk pembelajaran tematik terdiri dari buku tematik dan buku siswa. Yang kedua, menurut Ibu, apakah itu buku guru dan fungsi dari buku guru pada kurikulum 2013? Yaitu buku guru sebenarnya lebih lengkap merangkuman materinya dan kegiatan pembelajarannya ada soal beserta jawaban. Dari buku guru ini kita bisa melihat lebih mendetail lagi materinya. Dan yang ketiga, apa itu buku siswa dan fungsi dari buku siswa? Yaitu buku siswa di kelas 3 hanya berupa materi dan soalnya saja, ada teks bacaannya dan soal-soal untuk para siswa kelas 3 untuk melakukan kerja tugas. Yang berikut, analisis buku guru dan buku siswa SD kelas 3 pada pembelajaran tematik kurikulum 2013.
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di kelas 3 berkaitan dengan pembelajaran tematik, buku guru adalah buku yang disusun untuk membantu guru dalam mengajar siswa kelas 3 sekolah dasar sesuai dengan kurikulum 2013. Buku guru biasanya tersedia untuk mata pelajaran tematik kelas 3 yang terdiri dari mata pelajaran BKN, Bahasa Indonesia, Matematika, dan Muluk. Buku guru untuk pembelajaran tematik terdiri dari buku tematik, buku siswa, dan daftar hadir jadwal mengajar. Untuk jadwal mengajar mata pelajaran tematik dalam 1 minggu yaitu 28 jam, dan untuk non-tematik seperti bahasa Inggris, PJOK, pendidikan agama Kristen, untuk 1 minggu yaitu 12 jam. Pada daftar hadir siswa kelas 3 terdiri dari 18 orang. Buku guru kelas 3 sekolah dasar dalam kurikulum 2013 memiliki fungsi yang sangat penting dalam pembelajaran untuk paduan bagi kami para guru dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan standar kurikulum 2013 sebagai bahan referensi materi bagi kelas 3 atau sebagai referensi materi bagi kami para guru sebagai bahan evaluasi pemahaman dan kemampuan para siswa kelas 3 sampai di mana. Buku guru sebenarnya lebih lengkap rangkuman materinya dan kegiatan pembelajarannya ada soal beserta jawabannya. Dari buku guru ini kita bisa lihat lebih mendetail lagi materinya. Buku siswa di kelas 3 hanya berupa materi dan soalnya saja, ada teks bacaan dan berisi soal-soal yang relevan untuk mengasah kemampuan dan keterampilan pada para siswa kelas 3 dikerjakan dan disesuaikan dengan kurikulum 2013. Buku siswa ini membantu para siswa memahami konsep-konsep dalam mata pembelajaran bahasa Indonesia, PKN, dan matematika. Ini merupakan buku guru, ini merupakan daftar hadir, jadwal mengajar, dan ini dokumentasi tentang buku siswa. Yang berikut pada pertemuan kelima yaitu menganalisis perencanaan pembelajaran tematik dalam kurikulum 2013. Yang pertama, dengan pertanyaan yaitu menurut Ibu, apa saja yang harus dipertimbangkan oleh guru saat membuat perencanaan pembelajaran pada kurikulum 2013 berfokus pada peserta didik. Yang harus dipertimbangkan adalah karakter para siswa, maka metode apa yang paling tepat yang harus guru gunakan untuk itu berdasarkan karakter siswa, karena karakter setiap anak dalam satu kelas itu berbeda, jadi guru bisa membuat perencanaan pembelajaran. Metode yang guru gunakan adalah pendekatan secara langsung dengan para siswa. Yang kedua, mengapa perencanaan pembelajaran sangat penting dalam implementasi pembelajaran tematik pada kurikulum 2013, yaitu pada K13 menggunakan RPP. Dengan adanya RPP kita bisa tahu alur pembelajaran dalam satu kegiatan pembelajaran di kelas dari kegiatan awal, inti, dan penutup. Yang ketiga, permasalahan apa yang sering muncul dalam menyusun perencanaan pembelajaran, yaitu masalah yang guru alami itu kadang-kadang dalam penyusunan RPP itu kalau dalam buku guru ini biasanya banyak teks bacaan atau materi yang dari Jawa, tapi Ibu akan merangkum dan melihat kembali dengan lingkungan sekitar anak dan materi yang konkret. Yang keempat, bagaimana perencanaan yang ideal menurut tuntunan K13, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara terpadu seperti pembelajaran tematik, yang dimana bukan hanya satu mata pelajaran saja, ada beberapa mata pelajaran jadi dibuat secara terpadu antara pembelajaran yang satu dengan yang lain. Contohnya dalam satu hari ada 3 mata pelajaran
ada 3 mata pembelajaran, jadi harus memadukan materinya. Yang kelima, pembelajaran yang berlangsung di kelas berusaha untuk mengikuti alur pendahuluan, inti, dan penutup. Mengapa harus demikian? Bagaimana jika tidak demikian? Yaitu alur pembelajaran pada perencanaan pembelajaran harus ada pembuka, inti, dan penutup dengan alur yang ada, maka sudah terarah prosesnya seperti awalnya buat apa, jangan sampai belum pembukaan kita sudah pada inti materi. Yang berikut, analisis perencanaan pembelajaran di kelas 3 pada kurikulum 2013. Perencanaan pembelajaran tematik di kelas 3 kurikulum 2013 yaitu menggunakan RPP, perencanaan pembelajaran tematik ke-13, memadukan beberapa mata pelajaran ke dalam satu tema, yaitu pemahaman tema, memilih metode dan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan tema, mengintegrasikan mata pelajaran yang relevan, penyusunan RPP, penguasaan sumber belajar, evaluasi yang harus dipertimbangkan adalah karakter para siswa. Maka metode apa yang paling tepat yang harus guru gunakan itu berdasarkan karakter siswa. Perencanaan pembelajaran sangat penting dalam membantu guru untuk menyusun kerangkaian kegiatan yang sesuai dengan kurikulum K13. Dengan ini dapat mencakup semua aspek yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa kelas 3 sehingga pembelajaran sangat efektif. Pada K13 menggunakan RPP, dengan adanya RPP kita bisa tahu alur pembelajaran dalam satu kegiatan pembelajaran di kelas dari kegiatan awal, inti, dan penutup. Permasalahan yaitu saat penyusunan tema dan subtema yang harus relevan, memilih bahan ajar yang sesuai dengan pemahaman dan minat siswa, menyusun RPP yang mencakup semua KD yang harus dicapai dengan pengaturan yang tepat. Kadang-kadang dalam penyusunan RPP itu, kalau dalam buku guru ini biasanya banyak teks, baca atau materi yang dari Jawa, guru akan merangkum dan melihat kembali dengan lingkungan sekitar anak dan materi yang konkret. Dalam pembelajaran tematik ke-13 pada kelas 3, penting untuk mengikuti alur pembelajaran yang terintegrasi dengan tema yang dipelajari. Alur pembelajaran pada perencanaan pembelajaran harus ada pembuka, inti, penutup, dan dengan alur yang ada maka sudah terarah prosesnya seperti awalnya buat apa, jangan sampai belum pembukaan kita sudah pada materi. Pada pertemuan 6 yaitu menganalisis penilaian pembelajaran tematik dalam kurikulum 2013. Itu dengan pertanyaan apa saja aspek penilaian yang harus dilakukan dalam pembelajaran di sekolah. Aspek penilaian yang pertama itu adalah kelompok. Aspek yang guru nilai adalah kekompakan dalam kelompok, siswa aktif atau tidak. Analisis penilaian pembelajaran tematik kelas 3 di sekolah dasar. Dalam pembelajaran tematik kelas 3 biasanya ada beberapa aspek penilaian yang dilakukan seperti pemahaman materi, keterampilan berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi, keterampilan berkolaborasi, serta sikap dan perilaku selama proses pembelajaran. Penilaian aspek pengetahuan tematik kelas 3 bisa mencakup beberapa hal seperti pemahaman konsep, kemampuan menjelaskan, mengidentifikasi, dan menerapkan pengetahuan terkait mata pembelajaran tematik. Contohnya penilaian yaitu tes tertulis, tugas berbasis proyek, tes lisan, penugasan kelompok. Penilaian aspek sikap yaitu kerjasama, disiplin, kreativitas, tanggung jawab, kedisiplinan. Penilaian aspek keterampilan tematik pada kelas 3 kurikulum 2013 seperti keterampilan berbicara, mendengarkan, menulis, membaca, berpikir kritis, dan kreatif. Aspek penilaian yang pertama itu adalah kelompok. Aspek yang Ibu nilai adalah kekompakan dalam kelompok, siswa aktif atau tidak. Kendala yang dihadapi
oleh guru dalam melakukan penilaian kelas 3 di SD kurikulum 2013 yaitu kurangnya waktu untuk melakukan penilaian, tantangan dalam menyesuaikan penilaian dengan kebutuhan individu siswa yang beragam. Kendala yang guru hadapi adalah melakukan penilaian yang berbeda terhadap anak yang lamban dan tidak sama dengan anak-anak yang lebih cepat mengerti. Misalnya, anak-anak yang pintar bisa istirahat sedangkan yang lambat akan ada bimbingan di jam istirahat. Pada pertemuan yang ke Pada pertemuan yang ketujuh yaitu mengembangkan perencanaan dan penilaian pembelajaran tematik di SD kelas 3 Sekolah Dasar Kurikulum 2013. Yaitu dengan mengembangkan perencanaan dan penilaian pembelajaran tematik di kelas 3 Sekolah Dasar Kurikulum 2013 yaitu perencanaan pembelajaran tematik, satu, memahami tema dan subtema, yaitu kurikulum 2013 untuk kelas 3 SD biasanya sudah memiliki tema-tema dan subtema yang telah ditentukan. Guru perlu memahami dan mengidentifikasi kompetensi dasar atau KD yang akan dicapai dalam setiap tema. Yang kedua, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang pertama, mengidentifikasi kompetensi inti KI dan kompetensi dasar atau KD, tentukan KI dan KD yang relevan untuk setiap tema. Yang kedua, tujuan pembelajaran, buat tujuan pembelajaran yang spesifik dan dapat diukur berdasarkan kompetensi dasar. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran, rancang kegiatan pembelajaran yang beragam dan menarik seperti diskusi, eksperimen, proyek, dan permainan yang terkait dengan tema. Yang keempat, sumber belajar, identifikasi sumber belajar yang akan digunakan seperti buku teks, media elektronik, lingkungan sekitar, dan bahan ajar lainnya. Yang ketiga itu strategi pembelajaran. Yang pertama, pendekatan saintifik, yaitu gunakan pendekatan saintifik yang meliputi mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek, libatkan siswa dalam proyek yang memungkinkan mereka menerapkan konsep-konsep yang dipelajari dalam konteks nyata. Yang keempat, penjadwalan dan integrasi mata pelajaran, yaitu yang pertama, susun jadwal pembelajaran yang fleksibel agar memungkinkan integrasi antara mata pelajaran yang relevan dalam satu tema. Yang kedua, pastikan ada keseimbangan waktu untuk semua mata pelajaran. Yang berikut penilaian pembelajaran tematik. Yang pertama, penilaian autentik, yaitu gunakan berbagai jenis penilaian seperti penilaian kinerja, proyek, produk, portofolio, dan observasi. Yang kedua, penilaian ini bertujuan untuk mengukur keterampilan, sikap, dan pengetahuan siswa dalam konteks yang nyata. Yang berikut, penilaian formatif dan sumatif. Yang pertama, formatif, yaitu dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau kemajuan siswa dan memberikan umpan balik yang berguna. Yang kedua, sumatif, dilakukan di akhir tema atau subtema untuk mengevaluasi pencapaian kompetensi siswa secara keseluruhan. Yang ketiga, instrumen penilaian. Yang pertama, kembangkan instrumen penilaian yang sesuai seperti rubrik penilaian, lembar observasi, dan tes tertulis. Yang berikut, pastikan instrumen ini dapat mengukur aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang keempat, pelaporan dan refleksi, yaitu buat laporan hasil belajar siswa yang mencakup penilaian kompetensi dan seluruh aspek. Yang kedua, lakukan refleksi bersama siswa untuk memahami kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. Contoh RPP tematik yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Kompetensi dasar itu
apa? Mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yang kedua, bahasa Indonesia menulis laporan hasil pengamatan tentang tumbuhan. Yang kedua, kegiatan pembelajarannya yaitu yang pertama mengamati dan mencatat bagian-bagian tumbuhan di sekitar sekolah. Yang kedua, berdiskusi tentang fungsi setiap bagian tumbuhan. Dan yang ketiga, menulis laporan pengamatan dan mempresentasikannya di depan kelas. Yang berikut penilaian yaitu observasi keterlibatan siswa selama diskusi. Yang kedua, rubrik penilaian untuk laporan tertulis. Dan yang ketiga, penilaian presentasi siswa. Dengan pendekatan yang terencana dan sistematis, pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman belajar yang menyeluruh dan bermakna bagi siswa kelas 3 sesuai dengan kurikulum 2013. Baik, sekian dan terima kasih.